Halo anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kita dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini Ibu Ayu yang akan memimpin kita di dalam devosi. Jadi sekarang sebelum melanjutkan menonton video devosi ini, anak-anak perlu mempersiapkan Alkitab, jurnal devosi, dan alat tulis. Oke anak-anak, sekarang mari siapkan hati dan pikiranmu. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Mari kita memulai devosi ini. Oke anak-anak, saat ini Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan dapat kami resapi dan dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Ibu Ayu yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap perkataan Ibu Ayu agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, hari ini pembacaan firman Tuhan kita diambil dari kitab Yosua 18 ayat 1 sampai 10. Ibu akan membacakan ayat 1 sampai 3 saja. Selanjutnya silakan kamu baca di rumah kamu masing-masing ayat 1 sampai 10 ya. Yosua 18 ayat 1 sampai 3. Pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu?" Oke, anak-anak, Ibu akan memberikan kalimat, silahkan kamu perhatikan kalimat tersebut. Dan seiring berjalannya video devosi ini, Ibu berharap kamu bisa mengerti dari kalimat ini ya. Orang rajin punya 1001 alasan untuk berusaha. Orang malas punya 1001 alasan untuk tak melakukan apa-apa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada waktu itu masih ada 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusakanya. Ya, dan pada ayat ketiga kita lihat bahwa Yosua berkata kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan?" Nah, pada waktu itu, pembagian tanah kepada suku-suku Israel berjalan lambat. Suku-suku itu sangat merasa enggan untuk merebut tanah milik pusaka mereka dan melalui peperangan lagi. Karena ketika mereka ingin mau mengambil tanah itu, mereka wajib berperang, ya. Hal ini menunjukkan betapa kurang berimannya bangsa Israel. Padahal Tuhan telah tetap setia. Tuhan tetap setia pada janjinya Tuhan, ya. Tuhan berjanji akan memberikan kepada mereka apa yang telah Tuhan rencanakan, ya. Nah, Tuhan telah berjanji dan Tuhan akan menepati janjinya. Tetapi kita lihat di sini bangsa Israel bermalas-malasan. Mereka tidak mau lagi berperang, ya, tidak mau mengambil yang menjadi bagian mereka, yaitu tanah milik pusakanya mereka. Sehingga Yosua menegur bangsa Israel dan berkata seperti yang di ayat 3, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Nah, ini menjadi satu teguran kepada orang Israel, ya. Lalu setelah itu, mari kita lihat selanjutnya di ayat ke-10. Di ayat ke-10, Yosua berinisiatif untuk mengambil tindakan, ya. Tindakannya apa? Mari kita baca ayat 10.
Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Nah, jadi Yosua telah melakukan inisiatif, melakukan tindakan untuk membuang undi dan membagikan kepada bangsa Israel sesuai tanah pembagian mereka. Oke, sekarang Ibu akan memberikan perumpamaan ya, contoh. Nih, ada namanya Anto. Anto ini sedang lapar, perutnya bunyi-bunyi ya, keroncongan. Lalu mamanya Anto masak di dapur dan telah menyediakan makanan di meja makan, telah dihidangkan makanan. Tapi apa yang terjadi? Makanan sudah dihidangkan di meja makan, tetapi Anto tidak mau berusaha. Ya, Ibu tekankan, Anto tidak mau berusaha untuk pergi ke meja makan dan makan makanan yang telah disediakan oleh mamanya. Sehingga karena Anto tidak mau berusaha, dia sangat malas untuk pergi ke meja makan dan makan. Apa yang terjadi kepada Anto? Anto mengalami kerugian. Maka dia semakin lapar dan perutnya pun bunyi ya, keroncongan. Nah, ini salah satu contoh tindakan bermalas-malasan, padahal sudah disediakan dan sudah tinggal menikmati ya, tapi dia tetap bermalas-malasan. Sama halnya seperti bangsa Israel, orang Israel. Tuhan sudah berjanji memberikan sebagian dari tanah itu untuk mereka, ya. Tuhan sudah berjanji untuk memberikan kepada mereka. Tinggal mereka berusaha saja untuk berperang dan merebut tanah itu kembali. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Israel bermalas-malasan. Nah, anak-anak, jadi dari kisah ini ya kita lihat bahwa Yosua menegur orang Israel karena mereka bermalas-malasan, tidak mau mengambil pusaka yang menjadi milik mereka, tidak mau berusaha lagi karena mereka malas untuk berperang ya. Nah, jadi dari kejadian ini ada dua hal yang perlu kita refleksikan. Yang pertama, nah ini hal yang serupa bisa kita temui dalam keseharian kita ya. Sikap kita kerap sekali menjadi penentu saat merespon perintah Tuhan. Kita sering bermalas-malasan atau bersungut-sungut saat merespon perintah Tuhan. Akibatnya, kita jadi gagal melihat tujuan Tuhan yang baik, tujuan Tuhan yang baik sekali untuk kita tidak bisa melihatnya. Ya. Lalu refleksi yang kedua, dalam setiap usaha kita pasti tidak mudah untuk kita jalankan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan dan menguatkan kita untuk menjalaninya. Sama seperti bangsa Israel, ya. Pasti tidak mudah ketika mereka merebut tanah lagi. Pasti akan ada peperangan, ya. Pasti tidak merasa bahagia mereka ketika melakukan peperangan. Mereka juga capek. Tetapi mau tidak mau, karena itu merupakan hak mereka, jadi mereka harus mengambil tanah kepunyaan mereka. Dan Tuhan akan menepati janjinya untuk memampukan dan menguatkan mereka untuk menjalani peperangan tersebut. Tuhan sudah berjanji, tapi apa? Tapi bangsa Israel malah malas-malasan. Padahal mereka sudah tahu bahwa Tuhan akan berjanji, menepati janjinya. Ya. Nah, jadi anak-anak, dari kisah ini, dari refleksi yang Ibu bagikan, kiranya kita bisa tetap percaya ya, dan kita jangan bermalas-malasan ataupun bersungut-sungut akan setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita akan susah untuk melihat rencana Tuhan, dan kita akan merasa mengeluh, merasa selalu capek untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, Ibu Ayu dan kalian juga belajar sama-sama untuk tidak bersungut-sungut dan tidak bermalas-malasan. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Demikian devosi kita pada pagi hari ini.
Demikian perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Ibu Ayu harap kita semua dapat merefleksikannya di dalam hati kita masing-masing dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, saat ini kita akan berdoa. Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami telah Tuhan izinkan untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membantu kami dan mengarahkan kami untuk menjalankan kebenaran itu setiap harinya. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk setiap kami, berkati kami di tempat kami masing-masing, Tuhan yang melindungi kami. Berkati kesehatan kami, kesehatan Bapak Ibu Guru, dan kesehatan orang tua kami. Tuhan yang selalu melindungi dan menjauhkan dari mara bahaya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan proses pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pembelajaran hari ini. Tuhan juga yang memberikan kami semangat baru untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Tuhan memberkati setiap perangkat yang kami gunakan, baik itu komputer, laptop, ataupun HP. Tuhan yang memberkati kami agar kami dapat menggunakannya dengan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Oke anak-anak, demikian devosi kita hari ini. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Bye-bye.